Lo tahu nggak? Dari dulu latar belakang gue tuh memang di bagian otomotif. Jadi sekarang orang juga suka nanya, lo basicnya apa sih bang? Gue jujur ya, kenapa gue bikin sampai gue mesti bikin video ini? Karena sebagian itu WA sama kalau nanya ke gue itu adalah, emang lo bisa? Emang lo ngerti? Atau emang latar belakang apa sih yang melatar belakangi seseorang untuk dia berkecimpung di bidang otomotif, misalnya khususnya nih, kayak di motor custom, di mana-mana dan lain-lain gitu ya. Apakah seseorang harus ngerti gimana cara ngerjainnya, seperti apa, terus mesinnya kayak gimana, dan harus punya pengalaman? Gua jawab iya. Kenapa? Karena lo harus ngerti apa yang lo kerjain. Contohnya, orang suka nanya, Primo nih berdirinya kapan ya bang? Kalau boleh gue ceritain, ini sekarang gue duduk di sebelah satu fosil yang ini merupakan latar belakang gue dulu gitu ya. Maksudnya bukan tukang bajai, bukan. Ini bajai pego, dua tak, yang terong-tong-tong-tong, warnanya orange. Yang gue mau kasih tahu sebentar lagi, gimana sih sejarah seseorang atau lo kalau mau terjun di bidang customizing atau di bidang otomotif. Nggak gampang, tapi nggak susah juga. Sebentar. Nah, Primo CS. Seperti gue bilang tadi nih, gue lagi duduk nih di sebelah salah satu bagian sejarah dalam hidup gue. Karena Primo ini gue bikin tahun 2010, di mana saat itu gue udah memutuskan untuk berhenti kerja dan untuk buka workshop. Nah, workshop seperti apa yang gue kepengen karena sesuai dengan passion gue, yaitu otomotif. Berdasarkan basic daripada bongkar-bongkar mobil, terus bongkar-bongkar motor, terus gue juga kebenaran punya Vespa, terus juga punya motor bebek jadul, terus ada motor yang boleh dibilang cc-nya 350 sampai 750 yang gue masih simpan nih sampai sekarang nih. Gue ada Suzuki 4 silinder GSX 750 yang gue simpan sampai sekarang. Itu ternyata bisa jadi satu latar belakang kalau lo memang mau berkecimpung dalam dunia ini. Banyak orang pertanyaannya adalah, apakah kalau misalnya lo mau terjun di dunia ini lo harus paham? Jawaban gue memang lo harus paham. Mungkin secara bisnis lo nggak harus paham teknikal, tapi kalau bisa memang lo bukan nggak paham nol ya, tapi minimal ada basic gitu. Terus kalau misalnya lo tertarik di teknikal, ada baiknya juga lo tahu bisnisnya kayak apa. Nah, yang gue mau share sekarang ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkaitan sama Primo sekarang. Contohnya, kenapa gue itu berkecimpung di bidang otomotif ini? Ada beberapa bidang yang gue tekuni, mulai dari gue nge-restore motor, terus gue dulunya adalah seorang yang pencinta skuter tua juga, restorer, terus sekarang gue juga merambah ke dunia custom. Gue main custom nih dari 2015 ya, jadi itu saat itu masih baru-baru rame itu tahun-tahun 2015. Jadi ada job pertama gue tuh ada Suzuki Thunder 250 untuk di custom. Nah, habis itu ada Thunder lagi, ada ini Harley apa segala macam, Ducati, macam-macam deh, Triumph, motor-motor merek lain deh segala macam, Moto Guzzi dan lain-lain. Nah, terus kenapa sekarang gue pilih Benelli atau lebih banyak Benelli? Karena lucu juga sih, sejak gue dapat satu penghargaan dalam sebuah event internasional judulnya, terus dapat penghargaan, itu orang banyak nanya ke gue. Karena orang banyak nanya, akhirnya mereka mulai banyak kirim ke gue gitu motor-motor 250 cc atau medium range. Terus terang gue sih ngerjainnya ternyata buat gue, nggak berlaku buat semua orang nih ya, buat gue apa perubahan-perubahan sikap sama lo harus terima tren ini, cara menyikapinya tentu masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau gue boleh bagi saran gue adalah, lo harus ambil passion yang memang saat itu lo tekuni. Jadi gue sebagai seorang restorer di bidang skuter tua dulu ya, restore, gue benerin, gue bangun, sampailah akhirnya gue jadi juri di event-event gede gitu ya. Mulai dari event sekolahan sampai event gede, gue suka diminta untuk jadi juri, jadi apa, penilai, ini segala macam. Juga apa ya, boleh dibilang orang yang
pertanyakan untuk kalau misalnya ini ada satu bidang menurut lo kayak apa nih opini. Cuman seiring waktu karena scene custom makin gede, gue lihat perubahan bentuk dari motor nih yang sangat asik gitu. Nah, hal ini tentu menjadi concern buat setiap orang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang tetap mereka mainnya di restore, mereka mainnya di motor klasik, mereka hanya mainnya di Vespa klasik, skuter klasik, Lambretta, atau merek-merek lainnya. Tapi setelah gue coba dulu nge-restore Vespa, Lambretta, skuter antik lain gitu, dengan berbagai macam merek, ada Terot, ada apa segala macam. Terus gue juga coba berkiprah untuk dari mulai custom skuter sampai ke klasik, sampai ke standar atau full aksesoris. Rambahan ini yang gue rasa dalam sebuah scene, yaitu motorcycle atau roda dua di Indonesia, itu perkembangannya makin cepat loh. Jadi maksudnya adalah bukan kita bilang mereka yang mau ngerjain itu terus silakan, tapi buat yang mau coba dan kita cari passion kita di mana, itu juga oke. Karena kembali lagi ujung-ujungnya adalah ini bisnis. Jadi lo harus upgrade diri lo mulai dari knowledge, bisnisnya seperti apa, lo harus tahu trennya kayak apa, stylenya kayak apa, sampai lo bisa punya guidance atau rujukan untuk lo ngebikin sebuah kendaraan jadi apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau si Primo ini kenapa ya kalau orang nanya, Bang dulunya kan lo main Lambretta, atau beberapa waktu kemarin ya, itu banyak tuh yang komen kalau di video gue, lo kan dulu mainnya skuter antik, mainnya ini kenapa sekarang jadi ke custom. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan serupa yang banyak kayak begini, coba gue jawab sekarang. Atau anak-anak custom juga bilang, iya sih gue dulu kenal lo main skuter atau pernah jadi juri atau gimana-gimana, tapi sekarang kenapa main motor custom dan kenapa sekarang mainnya di medium engine gitu atau medium size. Ya gue juga coba jawab sih sekali di VT ini bahwa apa yang gue lakukan itu karena memang passion. Jadi mulai dari gue suka kendaraan, dari mobil tua pun gue sebenarnya gue main ya. Jadi gue punya beberapa mobil tua tuh mulai dari Datsun gue punya, Citroen, Jimny Katana, sama gue ada Honda HR-V yang 2 pintu. Nah jadi sebagai seorang yang memang suka dunia otomotif, mobil atau motor, itu gue coba lari ke bisnisnya. Jadi kira-kira kayak gimana ya bisnisnya nih ya. Nah setelah gue punya tim dari tahun 2010 sampai sekarang, kita coba berkarya. Seperti apa yang kita berkarya. Nah, tentunya merek-merek yang ada sekarang atau gaya-gaya yang ada sekarang itu itu depend sama selera lo sendiri. Jadi orang juga bilang, lo kenapa nggak mainnya satu gede-gede aja gitu, 750, 1000, 1500 atau berapa gitu ya. Jujur sih kalau lo lihat di Instagram gue gitu kan cukup banyak tuh ya, ada yang 750 cc ke atas. Tapi kembali lagi nih, tentunya lo akan suka sama satu bagian atau satu segmen yang lo suka karena lo belum puas. Contohnya kalau gue di 250 medium size nih sampai ke 500 nih gue belum puas. Jadi maksudnya gue masih kutak-kutak aja bentuknya. Gue berharap ada orang yang memang mau untuk ngebangun seperti yang ada di kepala gue. Cuman memang jujur aja belum ketemu jodohnya sih. Ya dikit-dikit udah mulai ketemu nih. Nah, motor-motor 250 ini juga menurut gue atau 250 sampai 500 menurut gue adalah motor yang masih nyaman atau rideable buat di kondisi Jakarta yang macet ini nih. Karena kita di Jakarta juga kota-kota besar lain. Jadi menurut gue kali kalau gue ngelihat dia di jalan itu jadi gue akan sering lihat motor-motor ini di jalan. Tentu gambaran yang ada di kepala gue tuh bisa langsung gue gambarin dibentuk di motor yang gue kerjain di bengkel gue. Salah satunya itu. Jadi menurut gue cerita gue kali ini juga sekaligus menjawab DM atau kalau lo suka nanya kenapa begini kenapa begitu. Terus orang juga suka mulai nanya nih, susah nggak sih bang bikin bengkel? Ya kenapa sampai gue bikin jadi satu konten? Karena kalau gue cuman masukin konten yang ini hasil kerja gue, ini hasil kerja gue, ini hasil kerja gue, yang ini gue belum nggak bisa jawab. Dan kalau gue jawab satu-satu itu kayaknya takes time gitu ya. Juga mungkin takutnya kontennya proporsinya beda-beda, ada yang kejawab banyak, ada yang kejawab dikit. Nah kali ini gue juga coba jawab bahwa untuk bikin bengkel jelas modalnya adalah yang pertama lo punya kapabilitas, jelas lo punya waktu, dan yang ketiga adalah memang lo harus ada modal. Modal ini yang sebenarnya boleh bilang fleksibel lah. Kalau memang lo udah punya toolsnya lo bisa buka. Tapi yang ketiga, tiga faktor ini adalah penting banget untuk lo punya. Jadi
menurut gue kalau lo punya passion, lo punya sedikit modal sama tools, lo juga punya sedikit knowledge dan tenaga yang mau lo sediain di bidang ini, itu go ahead banget lo. Jadi bahkan kalau lihat dari cerita-cerita orang Jepang atau cerita-cerita orang Amerika ya, kenapa mereka jadi builder, kadang-kadang backgroundnya itu sangat lucu, bahwa banyak yang gue bilang builder kebenaran. Kenapa? Karena mereka jadi builder atau jadi instalator kebenaran itu karena satu hal, di mana mereka harus benerin sendiri motornya, dan tidak ada yang bisa benerin. Contohnya motor-motor tua tadi. Jadi kayak gue lihat banyak sih bio-bionya daripada builder-builder luar negeri. Bahkan kalau mereka datang ke sini dan gue lagi ada dalam sebuah acara dan gue berkesempatan ngobrol sama mereka, wah itu mah asik banget deh. Jadi gue bisa ngobrol sama mereka. Kadang-kadang kita nginep satu hotel, jadi gue bisa berbincang-bincang sama mereka. Itu mereka kasih loh. Gue sebenarnya kebenaran loh. Jadi nge-build sebuah motor karena gue kepengen, tapi gue hanya punya tools. Jadi gue punya saudara, temen, bapak, kakek, saudaranya temen yang punya garage. Dan gue mau belajar ngelas. Akhirnya gue bikin motor. Akhirnya banyak yang tertarik. Dan gue bikin sendiri bengkel. Nah, latar belakang seperti ini, seperti tadi gue bilang, kalau tanya gue harus punya knowledge apa enggak, jawaban gue harus. Walaupun mungkin bisa sambil belajar. Terus, waktu lo udah harus punya deh. Tenaga kenapa lo harus punya? Karena kadang-kadang kalau kita nyuruh orang, atau kita minta orang, oh bikinin begini-begini, belum tentu sesuai mau kita. Jadi mau nggak mau lo harus coba sendiri. Nah, ini yang coba gue jawab, kira-kira kenapa mulai dari pergeseran gue sebagai primo ini dari skuter, restorer ini sampai ke dunia custom. Terus juga kenapa sebuah bengkel itu bisa dari mulai ngerjain satu motor sekarang jadi 10 motor per bulan atau lebih bahkan. Ini semuanya kembali ke lo. Nah, VT ini khusus gue buat teman-teman yang nanya susah apa enggak, latar belakangnya apa. Terus kira-kira kalau mau bikin bengkel ini lo mesti punya budget berapa sih untuk modal awal? Yang pasti lo mesti punya budget itu untuk tools supaya lo bisa kerja bener. Lo harus gunain tools yang bener. Jadi lo harus punya tang, obeng, tanggem, apa segala macam sampai kayak lo mau ngelas, bor, gerinda dan lain-lain. Itu sih range ya kalau menurut gue sekarang. Mulai dari 20 sampai 100 juta lo udah mesti punya. Cuman kenapa gue semangat banget bikin VT ini? Karena sekarang udah ada toko-toko marketplace itu yang lo bisa bayar pakai pay letter, bisa pakai kartu, bisa pakai ini. Beda sama zaman gue dulu, nggak ada. Lo hanya harus punya kartu kredit, atau emang lo punya duit, atau lo punya barang, lo jual jadi duit, baru lo beli barang-barang itu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya mereka ngomong-ngomong nih, ini buat teman gue nih, Mr. X sama J yang ada dari Makassar, yang mereka bilang, bikinin dong gue, jawab dong pertanyaan gue. Ini gue coba jawab buat lo. Jadi kalau lo misalnya lo mau bangun satu buah bisnis motor custom kayak restorer dan lain-lain, saat ini tuh jauh lebih gampang. Ya seperti gue bilang tadi, modal kalian yang bentuknya tools itu lo bisa disupport dengan skema pembayaran yang tertunda, atau sekarang nih dari marketplace toko hijau, toko oranye yang lo bisa bayar dengan pay letter dan lain-lain. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, tetap penuhin kepala lo dengan konsep-konsep. Kalau bisa lo ketemu orang dengan gelas yang kosong supaya bisa diisi dengan pemikiran baru. Jadi lo bisa berkarya ke depannya. Nah, untuk teman-teman, kalau lo nanya tadi udah gue coba jawab, kenapa gue suka di motor, sekarang gue mainnya di medium range engine, tadi gue udah coba jawab, karena menurut gue ini adalah satu kendaraan yang banyak gue lihat seliweran di jalan gitu. Terus ini juga dari segi harga lebih ramah di kantong, jadi gue bakalan sering lihat gitu ya. Jadi gue akan belajar lebih banyak daripada kerjaan gue sendiri. Kurang lebih seperti itu. Pesan dari gue, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Juga lo tetap harus semangat, dan lo yang mau berkecimpung di bidang ini, ayo jangan takut-takut deh. Gue yang basicnya dari cuman seorang motorcycle sama car enthusiast aja boleh bilang bisa, kenapa lo nggak bisa? Dan jawabannya lo pasti bisa. Juga buat teman-teman nih, seperti tadi gue sebut ya, ada toko hijau sama toko orange, gue juga ada loh. Lo bisa ketik nama gue di toko hijau sama toko orange di Norman Pulungan, nanti keluar tuh nama tokonya. Kalau di toko hijau namanya Primo Laris, kalau di toko orange namanya Primo 116.laris. Di situ ada barang-barang gue mulai dari barang yang second,
sampai barang baru juga ada. Nah, semoga gue bisa jawab kali ini, VT kali ini dari pertanyaan DM dan lain-lain yang bukan kerjaan. Jadi nggak fair juga kalau gue nggak jawab yang bukan kerjaan. Kalau kerjaan mulu yang gue jawab, kayaknya mereka akan nanya lagi, kok punya gue nggak dijawab, punya gue nggak dijawab. Nah, jadi ini buat temen gue, khususnya J tadi yang ada di Makassar, sama X yang ada di Makassar, gue udah jawab ya. Dan gue udah jawabnya pakai VT. Semoga bisa menginspirasi lo. Ayo maju terus dan gas terus. Gue pamit. Hahaha.